Saya boleh panggil Master. Wah, Dedi aja. Jujur saya ngefans. Master Dedi. Sebenarnya saya sangat heran. Seheran-herannya. Kenapa berita ini bisa di blow up? Karena sebenarnya 1 bulan silam, alias hari H kejadian tersebut, ini terjadinya udah lama, dan itu sudah clear di hari H. Sudah selesai masalahnya? Di hari H. Di hari H. Ini berapa lama yang lalu kalau boleh tahu, Ustaz? Hari ini 13 Februari, tempo hari 19 Januari. Oke, berarti sudah sampai sebulan tuh ya? Sebulan ya. Oke, nah yang terjadi sebenarnya apa itu pada saat kejadian itu? Pokoknya ada something wrong di beliau, lalu kemudian saya bereaksi, dan kemudian reaksi saya begini dan begitu, sehingga akhirnya kemudian di situ salah, dan saya akui saya salah, karena walaupun niat saya baik, tapi karena caranya salah, kemudian berakhir salah, maka saat itu dia minta maaf, dan saya pun minta maaf, and totally clear, semuanya selesai. Okay. Cuman saya bingung kenapa kemudian ini terblow up, terangkat lagi, dan itu pun jaraknya cukup lama, 1 bulan kemudian. 1 bulan kemudian. 1 bulan kemudian. Berarti ada orang yang menyebarkan intinya. Ya, ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga. Pihak ketiga yang angkat. Tadi kalau tidak salah Ustadz mengatakan bahwa dia salah, saya juga salah. Jadi Ustadz sendiri mengakui bahwa Anda melakukan sebuah kesalahan juga, gitu. Of course, dan itu harus saya lakukan. Terlepas saya punya niat yang baik, tapi karena caranya yang salah. Yang menjadi salah. Nah, kalau boleh tahu Ustadz kenapa? Apakah Anda pada saat itu emosi sekali karena mungkin capek atau apa, atau manusia, atau gimana? Sebenarnya apa sih yang ada di ya, karena ini kan masyarakat nonton ini kan tidak tahu apa-apa, jadi akhirnya timbul sebuah apa ya? Ya, banyak multi interpretasi. Iya, itu dia makanya. Ketika saya sempat cek di YouTube-nya, memang videonya hanya ada badannya doang ya. Awalan sama akhirannya nggak ada. Nah, boleh tahu nggak awalan dan akhirannya itu? Awalannya seperti apa? Seperti biasa, saya ke stage dan saya pegang mic. Seperti biasa, saya berceramah. Dan saya memang pakai musik ya. Musiknya memang percussion. Dan musik untuk perkusi juga agak kurang. Dan sound control juga agak kurang. Kemudian saya minta agar audio diangkat. Cuman yang saya terima memang teriakan. Dan yang ada di benak saya adalah, dan saya melihat reaksi warga atau masyarakat, dan saya tahu di situ ada kamera lurus, kameranya lurus, bukan kamera samping. Dan yang di YouTube itu kamera dari samping, dan itu candid, resolusi yang sangat rendah, dan itu candid, dan itu handphone. Kalau yang lurus itu ada di depan, yang dokumentasi acara, dan itu adalah acara walimah pernikahan. Saya berpikir ini orang dibenci semua kalau kejadiannya seperti ini, karena dia ngebentak, neriakin. Padahal pada posisinya tugas dia megang sound, tugas saya ceramah. Jadi tugas, kalau wajar kalau saya minta audio ke dia. Lalu kemudian saya panggil dia untuk minta maaf di depan jamaah agar tetap nama dia baik. Cuman yang terjadi adalah dia kurang kooperatif, sehingga akhirnya sempat hendak pergi. Lalu kemudian saya bilang harus minta maaf. Lalu kemudian saat dia minta maaf, masih ada beberapa hal yang kurang kooperatif. Lalu saya saat itu berpikir, dan saya tidak menyebut apa yang saya lakukan benar ya. Saya belum menyebut saya benar. Saya hanya bercerita saja. Ya. Lalu kemudian saya tarik tangannya, maka terlihat di video ada tangan saya seperti turun ke sini. Benar-benar seperti ini, karena memang saya tarik jempolnya. Yang saya tarik jempol itu kalau di istilah di kampung saya itu namanya golek bojong. Golek bojong itu kayak meeting. Oke. Kayak meeting, cuman istilah daerah ya. Golek bojong. Dan saya bukan ke kepala. Sehingga apabila dikatakan saya menginjak kepala, pengertian menginjak di situ tidak terjadi. Sebenarnya itu ke bahu. Bukan di kepala itu? Bukan kepala, itu bahu. Itu bisa dicek gambarnya. Tapi sayangnya itu kan kamera candid, resolusi rendah, dan dari samping. Jadi terlihat itu, seperti kepala. Kalau saya, maaf ya. Iya, silakan. Ini kan ahlinya wushu. Wushu apa? Ini Ip Man modern. Apa aja deh pokoknya. Jadi ketika tangan saya seperti ini, nah, ke bahu itu ya? Ini ke bahu, bukan ke kepala. Karena saat saya tarik tangan dia, itu pasti badan dia doyong ke sini. Pasti itu. Sedangkan kamera dari samping. Dan yang pasti saudara saya itu, beliau pasti dia tidak tahu apa yang kena, karena dia kan nggak ngelihat. Oke. Kecuali dia lihat video. Dan itu ke bahu. Tapi karena gambarnya dari samping akhirnya terlihat seperti dan seterusnya. Tujuan Anda pada saat itu mengunci orang tersebut biar apa? Biar kemana-mana. Biar tidak kemana-mana. Karena sempat dia mau pergi. Sedangkan belum clear. Dan luar biasanya, padahal sebenarnya itu belum clear. Cuman ada orang yang narik saya seakan-akan saya mau berantem, seakan-akan saya super emosional.
Kalau saya ditanya saya emosi, setahu saya emosi itu energy in motion, energi dalam gerak. Ya, saya bergerak dan saya berenergi. Dan saya tidak melulu ingin menganiaya. Tapi kenapa ada orang yang kemudian narik saya dan narik dia seakan-akan saya berantem? Oh no, tidak seperti itu. Justru sebenarnya yang saya maksud adalah jangan kemana-mana, kemudian saya ngomong. Saya ngasih tahu ke dia jangan kemana-mana. Kemudian saya ngomong. Dan dia gambar itu yang terhenti, itu dia keluar, itu ke samping kiri panggung. Ke samping kiri panggung, kemudian saya minta naik ke panggung. Ya, dia naik ke panggung. Betul sekali dia naik ke panggung dengan sangat satria, really gentle. Dia naik ke panggung. Lalu kemudian dia menundukkan kepala dan dia minta maaf. Lalu dia bilang, Hampura abdi temaksud abdi siga kitu. Kalau saya translate, maafkan saya tidak bermaksud seperti itu. Dan saya melihat ada air mata yang keluar. Sumpah saya di situ juga ikut haru. Pas saya lihat mustami'at, jemaah, audiens, mereka juga sama. Ada beberapa yang menitikkan air mata. Lalu saya peluk tubuh dia. Kemudian saya juga bilang, maafin saya. Dan saya sangat berharap sekali bisa bertemu dengan saudara saya yang ini. Dan saya tahu namanya karena saat itu saya nanya, Kang, dalam bahasa Sunda saya panggil Akang, namanya siapa? Namanya Entis. Dan setelah itu saya bilang, mik di dada ya. Maafin saya Kang. Hampura oge abdi, bisi abdi tadi leuwih teuing. Tapi mungkin nggak kalau si Entis itu begitu atau sampai netes air mata atau minta maaf karena takut sama Ustadz pada saat itu? Apa yang ditakutin? Saya nggak ada tanduk, nggak ada taring. Anda gede banget badannya masalahnya. Abuset. Ya saya gede. Nah, Ustadz begini. Karena saya belum ikut COD. Aduh, Ustadz gini. Tapi ini kan yang terjadi adalah masyarakat melihat sebuah potongan video dan akhirnya banyak sekali yang menjadi emosi kan karena video tersebut gitu ya. Nah, gimana menurut Ustadz meluruskan ini gimana nih akhirnya? Ya, boleh saya lanjut ya? Ya silakan. Setelah itu kemudian saya saya balik badan ke, boleh ya? Ini lurusnya seperti ini. Kemudian saya balik badan ke audiens. Saya minta angkat tangannya, lalu kita doakan. Lalu mereka mengangkat tangannya. Dan alhamdulillah mereka tidak mengangkat kakinya, betul-betul mengangkat tangannya. Lalu kemudian saya bilang, kita doakan saudara kita ini Kang Tis, kita doakan dia panjang umur, A, B, C dan panjang. Termasuk saya doakan dia naik haji, saya doakan dia bisnisnya lancar, dan semua bilang amin. Dan lebih banyak lagi yang menangis. Karena saat saya doakan itu, Mang Tis lebih menangis. Kemudian saya peluk dia lagi. Kang, maafin saya berlebihan. Walaupun niat saya baik, tapi saya berlebihan. Dan kemudian saya persilakan Kang Tis untuk turun dan Kang Tis kembali ke tempat duduknya. Dan Kang Tis menjalankan tugasnya seperti semula. Dan saya ceramah seperti semula. Artinya ini totally clear sebenarnya. Konflik internal antara saya dan beliau itu clear. Clear ya? Iya, clear. Tapi kenapa kemudian naik gitu? Tapi di sini Anda sendiri mengatakan bahwa sebenarnya Anda pun merasa salah karena emosi dan sebagainya. Jadi Anda tidak membenarkan diri Anda sendiri juga ya? Oh iya, harus begitu. Baik. Itu yang tadi dikatakan oleh Ustadz Hariri. Nah, saya tahu bahwa banyak sekali interpretasi yang terjadi di masyarakat kita. Oleh karena itu, Anda bisa bertanya, memberikan pertanyaan pada saya atau pada Ustadz Hariri yang mungkin nanti bisa langsung dijawab karena masyarakat pasti banyak pertanyaan. Nah, pertanyaan ke Ustadz Hariri silakan Anda gunakan Twitter Anda ke @hitamputih7 dengan menggunakan hashtag, ingat gunakan hashtag hitam putih, gunakan hashtag hitam putih agar saya gampang mencarinya ya. Gunakan hashtag hitam putih, ajukan pertanyaan Anda langsung ke Ustadz Hariri, nanti kita akan mencoba untuk menjawab tersebut. Nah, setelah ini kita akan menghadirkan Entisnya langsung. Really? Yes. Jadi kita mau langsung supaya lebih baik. Makasih. Kalau bisa damai kita damai ya. Of course, ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Kalimat dan semua warga Indonesia yang saya muliakan, mohon maaf apabila kejadian ini menyita energi dan waktu semuanya. Saya yang manusia dan saya akui saya tidak luput dari kesalahan. Malah saya akui pula salah saya bukan sedikit tapi banyak. Lebih banyak lagi kesalahan yang saudara-saudaraku tidak tahu. Maka saya minta maaf untuk saudaraku semuanya. Jadi itu adalah permintaan maaf langsung dari Ustadz Hariri ya, untuk apapun yang terjadi ya Ustadz ya. Nah, saya mengakui luar biasa Anda bisa minta maaf ke masyarakat. Tapi saya tahu nih bahwa masyarakat ini banyak sekali yang bertanya-tanya nih Ustadz. Dan mungkin saya akan bacakan beberapa tweet yang mungkin Ustadz bisa langsung jawab langsung saja ya Ustadz ya. Boleh. Dan ini
dengan hashtag hitam putih ini sudah ribuan yang masuk ke saya, jadi saya nggak mungkin bacain satu persatu. Tapi salah satunya begini Ustadz, di sini ada yang nanya dari Ibal, dia nanya kenapa Ustadz Hariri pada saat itu bersikap seperti itu? Bukankah di agama manapun tidak diajarkan katanya? Betul sekali. Siapa? Iqbal. Iya. Iqbal tidak salah. Saya yang salah. Dan agama Islam tidak salah mengajarkan. Hanya saya yang salah. Iqbal tidak salah. Oke. Walaupun niat saya baik memberi pelajaran dan nasihat apapun, tapi tetap saya yang salah. Iqbal tidak salah. Agama Islam tidak mengajarkan sesuatu yang salah. Dan saya setuju bahwa semua agama mengajarkan perdamaian. Tapi yang salah saya, bukan Iqbal. Oke, baik. Di sini juga ada juga yang bertanya ini dari Agung Setiawan. Kenapa Ustadz harus melakukan hal tersebut di depan penonton? Kenapa tidak di luar panggung pada saat itu? Justru karena saya sayang sama dia. Dia melakukan kesalahannya di depan umum. Dan saudara Agung ini kan dia tidak tahu video awalnya seperti apa. Dan harus dia perbaiki itu di depan umum juga, agar orang tidak konotasi negatif kepada dia. Saya ulangi, walaupun niat saya baik, tapi karena cara saya salah, maka kemudian menjadi salah, dan saya akui itu salah. Baik, ini ada nih Ustadz kok bisa seperti itu? Apa tidak bisa diomongkan baik-baik? Karena kasihan entis menanggung malu di depan banyak orang katanya. Dari Lantip Wicaksana. Lantip Wicaksana, saudaraku Lantip Wicaksana, cakep banget kata-katanya, saya demen. Santai tapi ngisi. Muatannya buat saya ini juga PR, ini ilmu malah buat saya. Kenapa tidak dengan cara lain? Oke, kasihan menanggung malu di depan banyak orang. Dan saya pun menanggung malu di depan banyak orang karena saya diteriakin. Justru kalau saya membuang rasa malu itu, kesian banget. Akan lebih malu saudaraku entis, akan lebih malu dia. Karena dia melakukan itu di depan umum. Dan orang tendensi negatif ke dia. Maka saya bantu dia untuk memperbaikinya di depan umum pula. Dan alhamdulillah berhasil. Semua orang menangis saat itu ya, di hari H. Walaupun saya tidak tahu di kemudian hari akan terblow up. Dan saudara Lantip Wicaksana tidak salah. Karena saudara Lantip Wicaksana melihat dengan frame-nya dia. Sebagaimana yang dia terima, bahwa beritanya seperti itu, adanya segitu aja. Karena di videonya keluarnya seperti itu tuh. Iya. Walaupun setengah-setengah itu keluarnya bisa diturunkan lagi. Terus kemudian kasihan bisa diturunkan lagi ke bawah. Kalau nggak saya baca di sini. Ustadz kok bisa kayak gitu? Oh enggak. Ya itu sudah ya tadi ya. Oke. Kayaknya nggak bisa ini. Saya baca di sini aja kalau begitu ya. Nah di sini oh bisa, oke. Ustadz kan tadi mengakui bahwa niat Ustadz baik. Maksud niat baik yang bagaimana? Nah, iya, saya ulangi, niat saya baik, tapi karena caranya salah menjadi tidak baik. Saya akui itu. Ketika saya melakukan kesalahan itu, saya berpikir ketika Kang Tis melakukan itu, saya berpikir Kang Tis harus perbaiki itu. Kang Tis harus perbaiki itu di depan yang lain. Jadi di depan jamaah dia minta maaf agar semua orang memaafkan Kang Tis. Saat itu juga. Itu yang ada di benak saya, itu yang ada di niat saya. Tapi kemudian karena cara saya salah, saya akui itu salah. Akhirnya menjadi seperti itulah akhirnya. Sehingga wajib bagi saya untuk minta maaf ke Kang Tis. Karena memang sudah saya lakukan. Mang Tis minta maaf ke saya dan saya pun minta maaf ke Kang Tis. Oke, baik. Bisa naik lagi ke atas karena yang atas sudah ini tadi ya. Bukan turun ke bawah maksudnya. Oh, di sini yang saya sayangkan karena dalam video ada anak-anak kecil. Apa benar ada anak-anak kecil itu, Ustaz? Jack Brown. Jack Brown ya. Ya, brother Jack Brown keren banget, sangat peduli terhadap anak-anak. Saya sayangkan ada anak-anak di situ. Saya menyayangkan juga ada anak-anak di situ dan saya lebih menyayangkan kelakuan saya. Saya lebih menyayangkan kelakuan saya. Yes, I am a human, just like the other. I'm not an angel. Saya bukan seorang malaikat. I'm not a prophet. Saya bukan seorang rasul. Saya bukan seorang nabi. Dan saya seorang manusia biasa dan saya melakukan kesalahan. Dan saat itu saya melakukan kesalahan. Kalau ada saya disayangkan sekali ada anak kecil ya, disayangkan ada anak kecil dan lebih disayangkan lagi kelakuan saya. Kenapa saya melakukan itu dan seharusnya tidak? Oke, seandainya nih Ustaz, seandainya amit-amit nih misalnya masyarakat tidak percaya pada Ustadz lagi misalnya, lalu Anda akhirnya terus tidak dipanggil orang lagi, itu gimana Ustadz? Oh, enggak masalah ketika ada orang mengatakan ulama kok begitu. Oh, saya belum jadi ulama, saya masih murid pengikutnya ulama. Kalau ada murid kiai kok begitu, oh iya, pantas saya belum jadi kiai, saya masih santrinya kiai. Kalau orang dikata Ustadz kok begitu, oh iya, saya belum jadi Ustadz, saya masih jadi muridnya. Oke, baik. Tapi di sini ada dibilang alhamdulillah